A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menambahkan kepada kita banyak hal ya Bu, menambahkan kesempatan ya, dipanjangkan umur kita agar kita punya kesempatan yang lebih banyak untuk menambah ya tabungan amal. Yang kedua, ditambahkan tabungan amal kita dengan tambahan yang banyak ya, karena kita sudah melalui Ramadan dan memang alhamdulillah amalan Ramadan itu adalah amalan yang paling baik ya selama proses perjalanan kehidupan kita dalam 1 tahun. Nah, kita berharap kita sudah mulai konsentrasi kembali ya Bu, setelah icelak-icelik lebaran. Kita sudah mulai capek ya, capek badannya, capek uangnya ya Bu ya. Maka Allah memberikan bulan berikutnya setelah Syawal adalah bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu adalah bulan jeda ya, istirahat sejenak ya, istirahat sejenak. Maksudnya orang ngegas, orang ngegas ya. Kenapa? Karena habis Dzulqa'dah kita adalah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan bagaimana kita dilatih oleh Allah untuk memproses ya ruhul badl wa tadhiyah ya, jiwa pengorbanan. Kenapa? Karena jiwa pengorbanan itulah yang ternyata akan menyuburkan ya, menyuburkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kebaikan-kebaikan. Nah, untuk itu sebelum kita sampai berbicara tentang proyek besar yang Allah berikan pada kita, yaitu Idul Adha, bulan pengorbanan, kita akan meneliti dulu modal apa ya, modal yang sudah kita ambil di Ramadan itu yang sempat nyantol modalnya, kan modal kadang belum nanti ditukoke, dikulake malah wis entek kan. Nah, kita harus teliti ya agar yo tidak sia-sia, atau agar kita itu jadi orang itu bombong gitu loh Bu, bahagia. Orang ditambahin modal segitu banyak, malah berbodoh, malah lemes ya Allah. Nah, barbaran gini ki jan tenan, kesel tenan aku. Podo ngono malah. Aku malah tangan guleren Bu, ya. Ya, maka kita akan berbicara tentang agar unggul dalam proses ibu-ibu rahimakumullah. Allah memberikan perjalanan kehidupan kita ya dengan tahapan-tahapan.
Dan secara sunatullah amal itu memang ora iso dikelumpukke dalam satu waktu ya. Brek ngono ya. Terus bar kuwi leren kita iso ya. Allah mengatur bahwa hidup itu adalah proses. Ya. Sudah sering saya sampaikan, itu hal yang selalu harus kita pahami dalam hidup. Bahwa penilaian itu diletakkan pada proses. Makanya kalau kita tidak memahami, kadang-kadang ya salah paham, jenenge ora memahami ya. Jadi salah paham. Kalau kita itu rumangsa uripe rekoso gitu ya. Iji ngurus rumah, ngurus anak, ngurus bojo, tambah suwe tambah angel ya. Iji kon maca Quran gitu ya. Maka dia terus ngomong sama katanya, "Lah kowe enak. Santai gitu ya." Nah itu namanya tidak memahami bahwa kesempatan proses yang lebih berat itu nilainya tentu saja juga lebih banyak. Seperti hanya orang sholat berdiri dengan sholat duduk, ya beda lah nilainya. Orang yang sholat duduk itu pahalanya setengah. Iya, jadi nek wah kesel banget aku yang penting sholat ya. Itu terus sholat minggu. Ya walaupun sunnah setengah itu Bu, pahalanya setengah. Ya. Jadi nek aku toh mending sing penting sholat. Nah, kadang-kadang aku nek kesel yo minggu lah kan ento. Nah, ya. Itu namanya tidak memahami proses, ya. Jadi kita itu yo makanya kalau sakit misalnya, kan kita boleh sholat dengan duduk, tapi dia mendapatkan pahala yang besar karena sakitnya, ya kan? Karena sakitnya dia sabar tetap sholat, ngono yo, jadi siji juga, tapi dewe siji pahala sholat setengah, siji lorone, ya dia lapang dada menerima sakit, ikhlas, sabar, kan gitu. Meskipun wis loro. Kancane do teko yo tilike bar piknik. Wis kok ndi? Kok muter-muter lah. Rasane ya. Tidak memahami bahwa proses itu penting. Ya, sudah sering saya sampaikan kualitas ya itu sangat digantungkan pada proses ya. Dulu sudah tak contohkan ya, jenengan wis praktek ngono ya. Gawe bubur sumsum, ya. Siji carane airnya diumopke dulu, dididihkan, terus tepungnya diudek di tempat mangkok apa ya dicairkan. Nah, terus nek wis dimasukkan terus diudek. Jadilah ya bubur sumsum ya. Satunya sejak air itu dingin wis dilebokke tepungnya. Ya, terus dipanaskan sampai mendidih terus diudak. Hasilnya Bu, ketoke padha. Yo kabeh kaya bubur susu. Yo halus. Ora ini, cuman rasane beda. Rasane beda Bu. Sing dimasak dengan air mendidih terus dicemplungkan, itu rasanya mateng. Ini nek sejak awal air dingin dikei tepung terus diudak sampai umop, kuwi rasane mentah. Jenengan takon praktekke. Nah, praktek ben ngerti bahwa proses itu menentukan kualitas. Itu. Maka sampai Allah sampaikan orang yang diuji kuat tetap melaksanakan. Oh, iki luwih dhuwur. Nilainya luwih dhuwur. Ana wong sing ndungone gen tak diuji. Ya wis bar. Wong kok ora diuji kan ya wis bar ya. Maka ada seorang sufi mengatakan begini, hidup di dunia itu jenenge kowe turu, meleke nek wis nang kubur. Sampai begitu. Ya artinya wong urip ning donya iki wong turu. Dadi ngopo-ngopo kuwi nglindur. Ya kan? Lah kok salah apa? Ora cetha. Wong lindur ana sing cetha ora ana, Bu, ora cetha, ora cetha. Kucing kuwi kucing. Kucing apa ta? Ngelindur ya. Soale ora ndelmu Bu. Nek wong turu ndelmu kuwi setan wae rawane nggodho.
Ya kan? Nah gitu. Maka sampai ekstreme ngono. Ya, ekstreme. Nek neng dunya kuwi memang wong ki turu. Makanya nek ana sing salah, jenengan rasa emosi, ngelindur. Ya tahu? Ngelindur. Nah, ngelindur sing berefek. Nah, kuwi tambah abot gitu. Ngelindur sing berefek. Wong ngelindur kok mbunuh wong di penjara. Nah, ta Bu? Ngelindur selingkuh. Kuwi ngelindur, Bu. Lha ning kan ora cetha. Jelas orang genah sing dinikahi sapa, ya Bu? Sing dijak merono-merono sapa, guys. Njen rasa emosi. Bang, bapak iki nglindur. Lindur niku. Ya. Wah, engko nek wis ning akhirat, Bu, nek wis meninggal melek tenan. Ya Allah. Tebake kleru kabeh. Melek, Bu, ya. Makanya jangan sampai kemudian kita itu melek pas neng kubur wis ora iso ngopo-ngopo lah, iya kan? Gitu. Kuwi di ekstrem kesisan. Dikandani urip neng dunya berbekal amal. Tapi nek menurutku ngono ki beda-beda ya. Ngono malah. Makanya tak kandani gampang wae ya. Neng dunya niku Bu. Iku kaya wong turu. Ana sing turu adape apik ya selamat, ya. Tekan esuk ya ora apa-apa. Ora ngimpi sing elek-elek bareng ora. Nek sing ora yang lindur. Saya makanya sekarang makin banyak orang berjalan dalam tidur. Berjalan. Nek berjalan kuwi masak ngono ya ora apa-apa esuke kare mangan. Masalah nek wong lindur, kenapa dikatakan lindur? Karena dia melakukan di bawah alam sadar. Ilmu, ngaten ya Bu. Maka tadi proses hati-hati. Ojo sing penting khatam. Terus nyeluk anak yatim kon khataman ning omah. Sing penting kene nyediake snack. Ngono kuwi ya sing entuk pahala Qur'ane ya tetep cah yatim to, Bu sing maca, ya ta. Nah, kemudian kita, Bu, apakah nyemak orang baca Quran itu sama pahalanya? Lah nyemake piye? Saya nyemak turu ngene to. Wis sak jus cepet ya maksel. Sak jam ngono kok padha beda lah. Nggih Bu, proses. Makanya begitu. Kita makanya njenengan kowe kudu direwangi ngaji mlayu-mlayu ben minggu ya. Ora ketok perubahane blas ngono kuwi jek termasuk nglindur. Terus diulang ben minggu ya. Malah lali. Tekan omah lho, tekan omah kok. Mau sine apa? Apa ya, Pak? Nglindur, malah nglindur. Ya, jadi Ibu, kita kembali mengingat Ramadan kita. Ya, kenapa Ramadan bisa lebih baik? Ya, taraweh, ya taraweh, Bu. Ping 29. Luar biasa saiki. Kebablasan terus, Bu. Niat, Bu, niat ono niat. Tapi ya kuwi bablas. Yo sok salat malam, sok ora kuwi terus sok wingi ya. Poso wis luar biasa. Poso Sawal ya poso ora. Wah, peneh memang Sawal itu paling apik mubung-mubung silaturahmi. Ya ta, Bu. Dikasih tahu, Bu, podo-podo pergi niku jenengan rasa mbayangke piknik. Wis ana sing minta izin aku, Bu, boleh ndak? Ya, kita menggalang dana teman-teman untuk piknik. Kowe kok tak tekon aku kenapa kurang ngejak piknik. Nah, Bu, karena piknik nu sakniki tugasnya RT. Coba jenengan ngacung. RT ngendi sing durung tau piknik wonten? Engko tak parani. Ayo nang pengajian. Nek kula, Bu, tugasnya niku napa? Study tour. Ya, kalau saya pergi kan dulu pernah saya ajak ke Fatimah Zahra. Njenengan ngacung kula dereng, Bu, malah dereng kabeh. Karena pelajaran umroh. Jadi semua saya dulu ya, hari yang Selasa, Rabu, Kamis. Terus saya kasih bilang, Bu, dia saya belum ikut. Ya,
study tour. Nanti saya karena SKM misalnya ya, sekolah itu nanti saya bawa study tour ke Balai Pelatihan Masyarakat. Biar ngerti apa sih yang harus diberikan ya pelatihan kepada masyarakat. Ngono piknik tugasnya RT. Melu melu piknik. Jadi komentar, makanya jangan ngomong piknik nang arep dia kira seneng ya ngono. Seneng. Ki kula niku kan ngurus proses kok piknik ya. Makanya di Ramadan setelah Lebaran ya Bu ya, sing diunggul apa? Silaturahim. Ya Bu. Nah, yang pertama Ramadan kenapa kemudian kita itu bisa melakukan banyak amal ya, banyak amal itu ternyata karena punya komitmen. Komitmen tekad yang bulat, punya komitmen itu apa ya, punya ikatan yang kuat. Punya ikatan yang kuat ya teman-teman. Bismillah, kudu khatam Ramadan ya ternyata bisa. Ada yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali ya. Ono sing ping 30 ya. Ono sing ping 10 kesempatan. Punya komitmen ya, punya ikatan. Nah, punya ikatan tuh maksudnya apa ya? Selalu bisa menghidupkan apa Ibu? Iman ya, karena Ramadan itu kita memang konsentrasi ya, sehingga komitmennya lebih tinggi. Nah, kita itu membedah kenapa kemarin bisa, sekarang tidak bisa, atau menurun banyak. Kemudian itu kancane nek tak nganggo ilmu kan ngene, podo. Apa memang udah ngene ya menungso? Kabeh aku tekon kancaku kabeh sak gelem ngono kabeh. Nah, itu akhirnya kita itu tidak bisa. Itu pelajaran yang diberikan Allah setiap tahun. Agar apa? Manusia itu tadi selalu memperbaiki proses. Saya itu Bu, sekarang ya memang tambah parah. Saya itu apa namanya? Ya, yang disalahkan COVID ya kan? Atau kata COVID itu sekarang saya mudah sekali lupa. Ya, mudah. Makanya saya selalu berdoa itu memang sengaja sama Bu saya kalimat. Biar ketika saraf saya itu lupa, lisan saya itu udah biasa. Kadang-kadang itu sama sekali tidak terpikir, tapi terus harus begitu sampai. Jadi kita itu sampai, makanya ada orang yang Allah ya kan sudah biasa. Kalau tidak biasa nggak bisa, ya. Kenapa kita disuruh selalu berbuat baik agar diakhirkan dalam baik. Ketika manusia itu akan diakhirkan, ya. Dari apa? Dari kebiasaannya dilakukan. Maka kalau dia punya kebiasaan baca Quran, ini suaranya apa? Macane Quran nek pas dipanggil ana acara. Ya kan? Ana acara bancaan ngomong dene. Tapi nek ngaji terus Allah melihat, oh iki memang biasa ngaji. Padha-padha ya diceluk juga. Tapi biasa. Dia memang biasa ngaji. Maka diakhirkan juga dalam keadaan dan keadaan yang kita dapati di akhir kita meninggal, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan begitu juga. Itu sebabnya orang hidup itu sebenarnya mempersiapkan jalan kematian. Karena itu memang awal dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, yang jadi masalah itu tadi, kita itu tidak bisa istiqomah. Maka Ramadan itu diulang-ulang.
agar kita bisa mengambil pelajaran dari diri kita. Diri kita. Kok aku iso ngono? Kowe kok apik men to? Aku dhewe bingung, malah bingung. Wis. Nah, menghidupkan iman. Menghidupkan iman itu apa? Memperhatikan perintah. Yang harus dilakukan. Diikuti. Ramadan itu orang paham. Kenapa dikir? Perintah yang diuji, ya, agar kita bisa melatih lisan kita, ibadah, taraweh, puasa, ya. Makanya ada orang tuh puasa ngerokok. Tanya, kayak gini nih batal enggak Bu? Kenapa? Karena enggak masuk, sudah dikeluarkan lagi, ya, Bu? Ngisep petu meneh, kan ora mlebu. Saya bilang, ora poso ya ora apa-apa. Oh, enggak bisa itu, dosa Bu. Kok ngerti nek dosa? Aku ya ngomong ngono sih. Tahu dia bahwa harus, wah. Tapi dia tidak mau fikihnya, tata caranya harus benar itu. Menahan diri, ada macam-macam. Poso, sahur, melu sahur. Kok jam 10 perih, terus istighfar ping 70. Terus buka. 30 dina Bu. Sing penting jarene aku wis niat poso. Ditunjukke sahur. Aku ya wis poso. Tapi Gusti Allah ngerti aku ora kuat. Makanya aku istighfar ping 70. Terus buka. Ngono ki apa ya terus biar. Maka orang-orang yang anak kecil aja yang anak kecil puasa tidak makan. Puasa tidak minum. Yang dia anak cilik mesti nyanyi ngono nek poso ya. Jadi cucu saya nek didulang tak gelem pegamangan yo puasa tidak makan. Ya, itu harus ngerti perintah. Jadi itu dicatat perintah-perintah. Karena maksudnya segala sesuatu yang dilakukan di Ramadan, perintah-perintah yang dilakukan adalah amal-amal yang punya balasan yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini meninggalkan larangan. Ini satu paket. Ada orang itu yang suka pada perintah, tapi tidak bisa meninggalkan larangan. Itu satu paket iman. Maka kalau orang itu tadi seperti perintah hayu, tapi tidak meninggalkan larangan, sing ngerokok lah, ya. Kemudian lisannya tidak dijaga lah, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak akan nambah komitmen. Rasane iki kurang piro, agak wiwit pisane kurang piro, ya. 28 desuke iki kurang piro gitu ya. Karena dia tidak kuat menahan, maka banyak sekali. Orang yang kemudian bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali, wah, dia sedemikian rupa, ya, sampai dia tadi kelewat. Bagaimana kepengen memamerkan, bagaimana kepengen menceritakan, bagaimana kemudian membanggakan agar orang tahu siapa dia itu. Ya. Sehingga komitmen itu tiba-tiba hilang. Ya karena tujuan dia tadi sudah tercapai. Ya, jadi larangan itu tetap harus ya kita ndelok ke wong ya. Wis suwe kan ketemu ngaji kadung lirik. Kok ketoke anyar kabeh ya padahal ya ora. Jenengan lungguhe sing tak biasa ya kan. Ya itu. Itu kok ketoke piye ya. Mah mangkate tekon koncone, "Kowe mlebu ra?" Padahal biyen biasa setahun lho wisane. Tahun 2 tahun jane. Lah sing wis biasa, wis ribet meneh, sing wis biasa tekon awat. Karena biyen biasa awan, biasa awat.
Pak popo yo dia ora tahu duka. Nek aku tahu sing penting niat teko. Nah, ning awan. Wire ibu-ibu jene sing ngayali. Mesti loh saya dia datang tuh saya terus salam. Anggaran tak tunggu kok mesake ya. Gen linggo sik terus aku salam. Dia bilang dia tahu ya, saya perhatikan. Bu dia, saya minta maaf. Tapi saya seneng loh Bu ngaji. Karena setelah ngaji itu perubahan dalam kehidupan saya banyak. Bahkan ketika saya ngaji, segalanya itu lancar. Ya, saya berangkat dari rumah sampai sini, saya wirid terus, nggak ada halangan. Tapi tetap telat. Saya bilang, iya karena saya berangkat dari rumahnya kesiangan Bu. Maksudnya ya, gitu ya. Jadi saya itu namanya ngaji ya mempersiapkan diri Bu dari pagi kan saya tidak bisa santai-santai kemudian melakukan banyak hal dan sebagainya ya. Ini yang banyak kalau jenengan tahu aku tuh kok ketoknya hasilnya tidak maksimal. Itu karena ini maksimal. Ini satu. Nah kemudian menerima ketetapan. Menerima ketetapan. Ketetapan terhadap proses dan ketetapan terhadap hasil. Ya, gitu. Bagaimana ya kita melihat menerima ketetapan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas. Ya, kuantitas amal. Ibu hidup itu bicara amal. Hidup itu tidak bicara bagaimana kita bahagia, bagaimana penampilan saya. Ya, itu iklan gitu. Itu hal-hal yang menyertai saja. Untuk itu tidak sangat penting. Nah kalau kemudian ada mbak-mbak yang ikut ngaji, saya bilang sama ibunya, kok sendirian nggak sama putranya? Ya Bu, dia sedang kena jerawat, tidak enak ketemu Bu dia lah. Gue ya orang ngerti jerawat apa maksudnya ya? Nganggo masker kan tak apa-apa ya, gitu ya, macam-macam. Nah ini komitmen saya pengen sampaikan kepada penjenengan bahwa ketika komitmen kita, ya, ikatan yang kuat pada sebuah amal itu hilang. Kok saiki angel golek waktu maca Quran, salat malam. Salat wajib lah tak sebut kan dilakon ya. Iya kan? Kenapa? Amal-amal di bulan Ramadan jenengan catat Ibu. Amal-amal di bulan Ramadan. Tapi baru dicatat memang sejak Ramadan ora dilakoni ya wis memang hasilnya ini ya. Nah, itu sampai dikatakan kalau setelah Ramadan kamu itu mendapatkan kemudahan, kelapangan terhadap sebuah amal, berarti amal Ramadanmu itu memang sudah cukup untuk kelasmu. Tapi kalau habis Ramadan itu ternyata kita mendapatkan banyak kesempitan waktu, ya. Kemudian mendapatkan banyak halangan sehingga menjadikan amal-amal itu hilang. Itu pasti sebabnya karena ini. Ya kan? Sudah sampaikan ada seorang syekh itu amal. Hidup itu bicara tentang amal. Ada seorang syekh ditanya, "Syekh bagaimana dalam melakukan istighfar?" Saya itu kemudian jawab, kalau aku kehilangan sebuah amal, maka berarti ada maksiat, ada pelaksanaan larangan yang agak digas. Ketemu wong pirang-pirang ya, mosok meh ngomong ke ibadah ya, kita engko ndak sombong, ngomong ke wong liya wae, mana ngomong ke wong liya wae, ya kan? Itu namanya kurang banyak pengetahuan, ya, kurang banyak sehingga tidak menimbulkan banyak topik pembicaraan.
Saya ada orang datang tak ceritani olahraga, tak ceritani makanan, wis rono rasa ceritani wong ya. Ini kan. Itu kurang topik. Ya karena ibu-ibu itu ya baca delok TikTok sing didelok buku TikTok. Ya. Padahal itu sebenarnya sangat bermanfaat, memberikan masukan-masukan agar kita punya bahan ya, pembicaraan yang baik. Ya. Maka di SKM ya, di SKM itu ada pelajaran membuat reel ya. Ngomong Bu 30 detik. Ya. Untuk memberitahukan jenengan ngomong 30 detik itu ternyata bisa merubah dunia. Bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Nah, tapi ya nek latihan ngomong sak-sak ya ora iso ya kan? Makanya dilatih agar gawe status ngono ki yo nasihat. Ya kan, Bu? Agar begitu. Ya, karena memang itu bagian amal. Nah, ya, jadi tadi ini yang ada ininya itu langsung turun. Komitmennya langsung. Iya kan? Kalau baca Quran itu kan nyangkut lisan, berarti kesalahan banyaknya di lisan juga. Kita itu ya sendirilah besti ini do teko besti. Ono besti siji sing rata teko, wah wis ora aman dibuli langsung ya. Ngapa to ndek niki ngopo rata teko lho kowe ora ngerti to. Ya. Begitu. Perhatikan. Yang namanya lisan itu akan menunjukkan garis keberuntungan kehidupan kita. Kalau kita itu kurang mendapatkan keberuntungan, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kasusnya di lisan. Maka berbahagialah orang yang bisa mengatur kehidupannya seperti Ramadan. Ramadan kemarin ya ono, ya ini tapi ora begitu ini. Orang sibuk dengan amalnya masing-masing. Ya sibuk dengan amalnya masing-masing. Ya. Ya kayak mulai itu terlihat itu bareng bodoh ya karena ketemu banyak orang, ketemu dulure ya Allah ora ngira lho saiki dadi koyo ngono ya ora terus ketemu tahu ya. Nah itu menerima ketetapan Ibu, salah satu kelemahan manusia ya itu wegah susah ya. Tidak mau dihadapkan pada ujian-ujian yang berat. Kenapa dia disusahkan? Kenapa dihadapkan pada ujian yang berat? Agar teruji. Dia nggak mau, jadi ya tidak akan mendapatkan banyak jalan, jatuh bangun terus. Itu ya. Manusia itu satu, akui urip sederhana wae. Ya. Aku kepengen mewujudkan keinginanku. Sederhana toh. Baik yang namanya keinginan itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Jangan pas ngaji niki ya wis kepengen ya ngono ki enak ya, ngono pas ngaji. Engko nek terus lu ngombe bestine bar kajian langsung sido-sidolan. Beda meneh acarane ya kan lho, acarane beda meneh. Tapi aku balik ngomasik ya, napa ganti tas. Soalnya nek pengajian tasnya isine duit receh. Nah, nek mlaku-mlaku gak mungkin lah ya. Nah, ya. Jadi proses itu Bu, ada. Kadang itu sampai Allah itu ya Bu ya. Kenapa kita diuji itu? Karena manusia itu ya memang kadang-kadang skandalnya ngelindur ya. Ya. Loh, di dekat kita loh ada Allah. Iya kan? Orang geges beres kita. Iya kan? Wis ngomong sakarepe, meneh ngomongi neng telepon ora enek wong, ekspresif. Kayak ngerti tak? Kancamu kae. Sing endi? Aku wis ngerti to ya. Macam-macam ning telepon iso ekspresif semua ada katanya. Enggak tenan aku ini to kan ngerti. Ndekne to anakku dhewean. Telepon kuwi ngono kuwi.
Terus aku tuh ndelokke wah saiki gaya lambene iso wanyar terus. Ngono iki telepon ngomong ngono iki telepon. Lah padahal kalau turu lho jenengan tak popo. Kalau turu jenengan tak popo. Heeh, aku ya ngerti wingi kan lewat. Ora apa-apa, Bu. Tapi ketok iki ya ora mantep nek ora berekspresi. Ngene Bu. Lah bedane apa? Awake dhewe nek dikir. Dikir. Kon astagfirullah. Kon nangis Bu, nek ora iso nangis ngeling-eling susahe ben nangis ora iso kon nyulek ngerti. Ben nangis Bu, malah turu astagfirullah. Kok iso kuwi Gusti Allah ning kene lho Bu. Ana malaikat delokke. Kon berekspresi sing bener ya. Hamdalah yo guyu hamdalah kok mecoco hamdalah. Loh, piye Jal? Iya kan? Itu. Lah kan malaikat ya jelas komentar. Iki wong lindul. Jelas-jelas lho Bu, ada Allah yang memperhatikan kamu, ada malaikat, ada jaminan kamu melakukan itu. Nah ekspresinya apik jaminan ya apik kan. Malah karo turu. Wong Inggris mulai dikir bar salat Bu, men dikir mapan. Itu bahasa ya. Ya kita prosesnya pantesan kita itu disenangi banyak orang. Kenapa Bu? Ya tadi proses berteman itu sangat ekspresif. Ini lho cerita susah kono meneng bae kene nangis. Ya Allah Gusti. Kowe kok mesake mento ya Allah ya. Aku lho sebagai teman saja tidak tega. Oh senenge pon mesti anggere nek masalah moro ning jenengan Bu, ya. Bojone ra ngrungokke blas karena apa biasa mulai kumat ngono malah bojone. Ya Ibu, jadi kita adalah bagian yang tadi perlu bahwa proses kenapa kemudian kita itu tidak dimudahkan. Jenengan yo ora tenanan kok. Iya kan? Uang itu siap ya. Bes ini. Saiki mulai olahraga pagi nih yuk. Bodoh aku tambah 4 kilo. Blonjo sepatu. Lambi, macam-macam. Makanya kemudian wah proses olahraga tiap hari, tiap pagi. Hasilnya ono mudun 10 kilo. Hasilnya ono. Hasilnya ya. Maka tadi pas Ramadan kemarin kita itu ya memang ekspresinya rada apik. Rada apik. Makanya kenapa disuruh taraweh keluar, gen ekspresi ini tetap apik. Dan neng omah karo merem kok bejajar. Neng omah ki siji maca surat, berarti kan minimal kudu hafal 11 surat. Bu, kuwi wis mumet lah. Kuwi terus dadak gontang-ganti aku pegah neng omah, dadak mikir maca surat. Lah nek tarawih surat kabeh Bu nek gur salat zuhur ngene loro ra ketok meneng sisan ya. Lah nek tarawih ping 11 surat kabeh kuwi ya. Allah lho ya. Pinter banget. Bener-bener Rahman Rahim. Dikongkon tarawih bareng. Ben seneng kabeh. Sing rapal surat yo seneng banget ya kan. Makanya sing surate apa dawa-dawa yo rasa ya apa pendek banget yo rasa ngono. Ya kan. Apalane dawa-dawa aku ning kene iki surate pendek-pendek ora seneng kon ngimami ora gelem. Ya toh? Ya. Hati-hati. Ketika proses kita itu tidak mudah, berarti jenengan yo memang ora tenanan atau tadi ada masalah. Jadi itu enggak jadi nanti kita Bu, ya. Kemudian hasil. Nah, ketika kita diberi hasil yang tidak maksimal, kancane cerita enek sing meneng apa namanya? Wah, alhamdulillah aku katam
wis siji hebat ya alhamdulillah syukur banget di sisi meneng wae ya karena ora hatam ya kan. Itu bukan berarti apa-apa. Nanti harus menggok-menggok lah ini enak di pembantu dia apa aku. Wes ngono nek buka bojoku jaluke reno-reno wis. Aku ki nek Ramadan ya kadang seneng kadang susah ya malah. Ya. Itu maksudnya diperlihatkan hasil itu agar kita punya perhatian ibu yang dibahas di dalam kehidupan yang akan kehidupan nyata itu baru kubur bu itu adalah wis neng kubur wis kabeh serade tompono sandal ono sepatu ono gamis ono ora sing dihitung ora sing dihitung bur ya makanya kita ya tenanan ya tadi penghitungan wirid we kita ya ora nesu ning perasaan ra enak ngene iki jane ngopo ora rasa dihitungi lho wong Gusti Allah nek aku ya nyanyo kok sithik lah kita lho ya duit nabung ya dihitung terus memang jek sak kono padahal yo kelingan ora nambah dihitung meneh ya dihitung terus Bu ya makanya tadi saya bahas kenapa piknik selalu berjalan lancar. Bu, karena tenanan Bu, tenanan. Nabungi tenanan. Oh, nek ora tenanan wis ra iso, ora iso. Ya, sampai kok nek senani bojone nabungi nang PKK diselip-selip. Iki aku nabungi. Nabung ning omah ya iso katot. Oh, tenanan nggih. Dan tidak apa-apa, hasilnya kita bisa. Hasilnya kita bisa. Artinya memang tadi satu tidak memperhatikan proses, kita memang tidak punya komitmen. Piknik wis walaupun ora dikatakan di komitmen ya. Aku tuh minimal setahun sekali. Kudu nek. Etelang etekke mangkat dhewe ngopo. Komitmen. Itu komitmen Bu. Jadi nah itu yang mau diberitahukan itu hal yang seperti itu. Cara tentang konsep. Ya, saya itu bicara di pengajian loh, ya. Ketika saya bisa begini, aku kabeh terus piye? Ya. Apa nanti masyarakat ya kan? Maka kemarin waktu saya sambutan, saya lihat kok banyak juga yang tidak hadir, ya. Maka tak baleni. Orang-orang tak seneni, tak baleni. Iya Bu. Ada yang berapa? Wah aku nak acara-acara wegah mendinge kajian rutin budian aku melu nek kuwi. Padahal kuwi ya penting ya. Saya sampaikan sebuah cerita. Ada seorang yang dermawan itu kalau punya duit dia beli kambing. Lalu diserahkan pada imam masjid. Suruh membagi. Kemudian dia katakan, berikan padaku bagian yang terburuk dari binatang itu. Setelah semua dibagi, dia dapat kebagian kresek hitam, dibuka. Isinya hati dan lidah. Ketika dapat rezeki lagi, dia beli kambing. Kenapa dia dapat rezeki belinya kambing? Karena dia itu, memang senang. Dia menurut pendapat dia yang tidak setiap saat orang makan itu daging. Dan tubuh manusia itu minimal setahun sekali harus kemasukan daging. Makanya ada kurban. Harus kemasukan daging. Kenapa? Karena itu akan memberikan pasokan pada tubuh ya, agar punya keseimbangan dalam metabolisme. Ya. Nah, yang kedua dia mengatakan sekarang belikan aku yang terbaik dari binatang.
Bahwa ketika semua sudah dibagi, kemudian dia mendapatkan jatah, dia buka hati dan lidah lagi yang diberikan. Maka dia bertanya kepada imam masjid itu, kenapa ketika aku memberikan minta yang terburuk dan terbaik, isinya sama? Ya karena itulah yang menyebabkan manusia menjadi baik atau buruk. Yang pertama, hati. Nah untuk itulah kita itu ya Bu, pertama hati, yang kedua lisan. Itu dua-duanya mempengaruhi. Tidak hatinya bersih, kemudian lisannya baik. Kadang ya kita perlu bicara baik dulu. Karena membersihkan hati itu prosesnya lama Bu. Karena nyelempit ya sudah. Jadi dokter itu kalau mengoperasi hati, otak itu bisa jam-jam. Ya, kadang lebih dari sehari. Mereka minum obat karena nggak boleh tidur. Karena wis nyangkut ora iso dikretek siji ora iso. Jadi akan nyangkut dan sebagainya perkara hati. Maka ketika kemudian kita tidak bisa langsung, nah aku tuh sepenting hati resik-resik ora iso. Jadinya ada pada lisan. Nek kamu tidak bisa mencapai kepada hati, lisannya diperbaiki. Karena lisan kemudian masuk ke dalam telinga, masuknya ke hati. Maka dua-duanya itu saling terkait. Gitu. Makanya tadi kita perlu pahami kenapa kita bicara hati. Ya, bicara hati, bicara lisan. Dan itu bagian proses yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan sampai dikatakan garis keberuntunganmu itu terletak pada lisanmu. Kalau kemudian kehidupan kita itu tidak pernah beruntung, kamu perlu meninjau lisanmu. Kadang-kadang lisannya ya lembut, tapi tidak bermakna. Monggo, menurut tak? Lagi monggo karo jeki apa? Nilainya berapa? Ya kan? Nah, kenapa? Karena kurang dikir. Ada orang yang senangannya dikir. Wah, dikir neng di sampai tangan ya. Neng pas diajak omong kasar. Ya, itu. Ya. Makanya memang itu Allah tuh menjaganya benar-benar. Barang siapa duanya nek lisannya apik, hatinya akan ada perbaikan. Barang siapa hatinya baik, maka lisannya pun akan menghasilkan banyak kebaikan. Ya, nah itu sebabnya tadi kenapa sampai dilatih ngomong 30 detik itu bisa menghasilkan kebaikan. Itu tidak gampang Bu, nggak gampang. Banyak ustadz yang WA saya, Bu piye carane to Bu? Lho kok piye carane ustadz to piye carane? Aku to Bu wis ngomong wis tak ringkes Bu. Terus 5 menit. Ngomong 30 menit kok, 30 detik kok 5 menit. Ya latihan lagi. Kenapa? Ada orang tuh yang kepengin banyak ngomong kebaikan. Ya, kadang-kadang memang saatnya. Nah itu sehingga kita butuh berkonsentrasi ke sana. Karena konsep saya tulis dulu kita sampaikan besok. Konsep yang benar dan kuat. Konsep yang benar dan kuat. Yang pertama, konsep tentang ibadah. Zikir. Ibadah dan konsep yang benar kuat. Ya. Makanya kita itu kadang-kadang ora iso bedake antara silaturahim dan dolan. Ya nuwe to dolane diniati silaturahim. Silaturahim ya. Hasilnya nanti beda. Nah itu namanya konsepnya belum kuat. Ada orang kalau pagi
pagi bar subuh kepengen maca Quran. Sehingga wirid paginya hilang. Kalau itu podo-podo dikit, gitu itu namanya konsepnya kurang bagus. Karena setiap amal punya waktu. Nah, setan suka ganggu itu. Wayai wirid pengen maca Quran. Nah kan dikir juga. Iya kan? Nah itu konsepnya gak bagus. Nanti lama-lama hilang semua. Hilang semua. Karena nanti targetnya orang yang konsepnya benar dan kuat itu orangnya produktif, bertambah kualitas dan bertambah kuantitas. Itu kalau apa ndak pakai setiap amal punya waktu nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka tadi pikir ibadah kita yus orang yang tidak benar dan tidak kuat dalam berkonsep itu khasnya apa? Bingungi. Kepengen ini maca Quran burung iso kepengen ngapal kayak ngono. Ya. Nah, sehingga itu akan apa ya? Memberatkan jalan kehidupan kita. Ya, memberatkan jalan kehidupan. Makanya saya bilang kalau misalnya salah satunya saya itu memang mewakafkan diri saya untuk membimbing masyarakat. Banyak sekali orang yang kepengen umroh misalnya, ya kan? Nah tapi ya tadi kadang-kadang konsepnya itu belum benar. Orang selalu mengajak, masalah ini umroh lah wis, engko kan kabeh selesai misalnya. Dan ketika kemudian keinginan kita banyak dan ternyata tidak sesuai, artinya kita beramal pengaruhnya tidak ke sana, ya. Nah itu akan menambah tekanan hidup, ya. Jadi memang ini tadi ya yang pertama komitmen itu agar kita terus beramal. Nampaknya jamnya sudah ini ya Bu. Besok saya lanjutkan konsep yang benar dan kuat. Karena saya mau ke rumah sakit. Begitu ya Bu ya, pelan-pelan karena ini koreksi ya. Jadi penjenengan bisa apa namanya menata kembali. Yang pertama apa yang harus dilakukan itu jenengan tulis amal Ramadannya. Amal Ramadan. Biar tidak hilang. Nah, kemudian yang kedua ya tadi pastikan kita itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, terutama wanita itu banyak sekali yang terhubung dengan lisan, ekspresi, ya Bu, dan apa namanya amaliyah, gerakan, ya gerak. Kadang-kadang kita itu apa namanya, ya atas nama males, atas nama tadi kita punya kepentingan yang lain gitu ya, sehingga kewajiban-kewajiban kita itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Padahal dulu saya sampaikan orang yang hidupnya itu punya konsep menyempurnakan kewajiban, maka akan dimadui. Yaitu dibuat apa saja yang dikerjakan itu tidak diperselisihkan oleh keluarga, suami, ya, kemudian diakhirkan dalam keadaan berbuat baik. Nah Ibu-Ibu, mudah-mudahan awalan kita bertemu ini juga akan terus memberikan bagian kebaikan yang banyak. Nanti dalam konsep kita ada ibadah, ada muamalah ya. Saya itu kepengen nunjuk apa namanya petugas, nunjuk petugas untuk membantu saya. 1 absen. 2 data, ya. Kemudian membahas hal-hal yang belum terpenuhi, misalnya ada hal-hal yang apa namanya mendesak atau kemudian butuh bantuan dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Ada yang bersedia membantu saya? Renek sengaja. Ya. Nanti kalau ada WA saya ya, WA saya.
tidak harus satu ya, itu bisa berbentuk tim ya. Dan saya tidak yang saya maksudkan bukan orang yang yang betul-betul gitu, enggak, bukan. Ya, saya butuh orang-orang yang saya latih untuk memperhatikan ya sesama anggota gitu ya, agar kita bisa mengantisipasi ya hal-hal yang kurang bagus tidak terjadi ya di antara teman-teman ya. Nanti WA saya, coba tak tunggu nanti minggu ngarep ora enek sing WA. Saya itu sebenarnya ya kayak gini itu kemarin-kemarin tidak saya ini ternyata saya nggak kecanda juga secara teknis ya, secara teknis itu tuh saya ternyata butuh bantuan ya. Walaupun ada teman-teman yang saya gitu ya. Jadi ini berlatih untuk bagaimana memperhatikan ya, memperhatikan teman-teman yang akan saya terangkan di konsep muamalah ya, karena itu masuk konsep. Begini Ibu, mari kita akhiri dulu dengan doa. Ilah diniyah wa firido ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran kasira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.